Aku masuk ya. Mana siapnya? Mixi. Seseruan hambalan. Maaf ya, ya. Kenapa? Ayo, Perkenalkan, aku Risha Kamila dari SMK Negeri 28 Jakarta. Aku di samping kakak kok. Aku tepat di samping kakak ya. Jadi aku akan mengajari kakak dari SMK Negeri 28 Jakarta. Maaf ya kak, agak berisik soalnya ada pramuka. Oh iya kak, jadi hari ini aku ingin menjelaskan kepada kakak apa aja tindakan yang akan aku lakukan kepada kakak. Sebelumnya boleh aku bertanya nama kakak siapa? Barisan yang paling kanan ada Iya, aku boleh panggil Kia aja ya. Oke Kia. Kamu boleh panggil aku Keisha aja atau Kay, terserah kamu. Oke, jadi nanti kita bakal ngelakuin banyak hal nih Kia. Yang salah satunya itu adalah nanti aku bakal ajak kamu keliling mengenal daerah kamu, lalu mengenal apakah jalanan yang halus atau jalanan yang agak bertekstur dan ada yang bertekstur tanjakan gitu ya. Iya, aku juga belum ikuti barisan yang paling depan. belum bisa bedain yang mana. Iya, aku tahu. Jadi sebenarnya alasan aku ngajarin kamu gitu juga karena aku tahu kalau kamu belum terlalu lancar dan kamu masih harus ditemenin kan. Kamu mau mandiri kan? Oke, makanya aku mau ajarin kamu ya. Oke, Zaskia. Jadi sebelum kita mulai, boleh aku tanya kamu dulu? Oke, Zaskia hari ini perasaannya kayak gimana? Tenang apa sedih? Campur Kalau mau lurus belum selesai lagi barisnya. bete aja karena gak ada teman. Luruskan. Bete karena nggak ada teman. Oke, nggak apa-apa ya, Kia. Kamu punya aku. Aku di sini bakal nemenin kamu seharian untuk ngajarin kamu sampai kamu benar-benar bisa. Oke? Luruskan. Ayo. Mau dong. Kia, kekurangan itu bukan hambatan kamu untuk tetap bersinar. Bukan hambatan kamu untuk tetap menjadi apa yang kamu mau. Oke? Jadi kamu jangan sedih karena kamu punya kekurangan. Jangan sedih karena kamu tidak bisa melihat dunia lagi karena dunia itu bisa kamu nggak cuma bisa melihat kok. Lihat itu kadang nggak harus pakai mata, pakai hati pun bisa. Kamu bisa merasakan bagaimana orang tersebut dari suaranya, dari sentuhan-sentuhannya, itu kan merasakan. Jadi kamu nggak perlu sedih karena kamu nggak bisa ngelihat wujudnya, tapi rasain aja gimana vibes-nya gitu ya. Rasain ya, kamu nggak bisa lihat bentuknya. Oke ya. Nah nanti kita bakal ngelilingin lapangan ini karena lagi ada anak kelas 10 lagi ada acara, jadi kita dibikin gilirannya aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi nanti aku bakal ngajarin kamu dulu. Yang pertama aku akan dampingin kamu dulu. Setelah aku rasa kamu sudah mulai mengenal lingkungan kamu, aku akan tinggal kamu untuk sendiri ya. Tapi jangan takut ya Kia. Meskipun aku tinggal kamu akan di depan kamu, aku ngejagain kamu biar kamu nggak jatuh. Kamu pernah jatuh kan? Jatuh sih enggak, tapi sering kesandung kali gitu. Iya, jadinya luka ya. Iya, kalau Kia ya. Sekarang aku pastiin kalau kamu bakalan aman karena kamu kan sama aku yang udah profesional ya. Oke Kia. Oke, jadi kita bisa mulai sekarang Kia? Oke, bisa mulai ya. Oke, boleh dibantu berdiri. Oke, aku pegangin kamu ya. Oke. Geser ke kiri dulu, geser ke kiri. Enggak kok, kamu kan masih Yang paling kanan dia. enggak kok, iya. Yang paling kanan dia. Oke, nah. Ya terus, kamu jangan mundur dan bunyinya. Ayo. Geser ke sini dulu. Yang pendek. Agak berhati kalau barisan gitu. Oke, kita jalan dulu ya. Oke, bantu dulu. Udah jalan aja. Oke. Ini namanya jalanan alus ya, karena kamu bisa ngerasain nggak? Jadi kamu mau tahu nggak kenapa tempat kamu ini bisa jadi penanda jalan kamu? Nah, karena jadi dari kamu meraba-raba itu, jadi nanti dari tongkat akan menyalurkan ke tangan akan menunjukkan ke otak, paham nggak? Jadi kamu jadi tahu kan, oh ini kok lurus ya teksturnya. Meskipun kamu gak melihat, kamu tahu kan? Kan cara kerja dari tongkat yang kamu pakai, gitu untuk memudahkan kamu. Itu ya Kia ya. Nah, kita lanjut jalan lagi. Ya, tengok ke kanan. Gak geser ke kanan ke kiri tapi tengok ke kanan. Ya, barisan yang paling kanan luruskan. Lurus apa enggak? Nah, kita masih ada di area sekolah. Kamu bisa ngerasain Ya, gimana cara taunya kamu ada di mana? Nih, jadi kamu istirahat di depan. tongkat kan? Kan? Nah, ini coba kamu rasain kayak gini. Halus nggak? Oke, kita coba jalan lagi ya ke depan ya. Kamu akan tahu kamu ada di mana. Oke?
kalau menurut aku diketuk-ketuk aja sih ya, karena enggak rusak. jangan terlalu kencang ketuk-ketuknya, boleh sih sambil digeser tapi ya jangan digeser-geser. Baik, semuanya siap. Ya. Oke, jalan lagi boleh. Jangan kesini. Nih, kamu bisa tahu kalau ada benda tongkat. Coba kamu agak majuin tongkatnya. Oke, nih. Nah, kamu tahu gak ini ada benda kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini jadi kalau nanti kamu jalan itu yang biar kamu nggak kesandung. Selamat pagi. Biar kamu nggak kebetok, makanya kamu perlu tongkat. Nah, terus coba kamu kasih dulu. Coba kamu gimana caranya? Kalau kamu tahu di sini ada hambatan, jangan berjalan Yang ke kaki. terhormat Berarti kamu cari jalan lain. Oke. Sekarang kita akan melewati tangga ya. Coba. Ayo, atas, agak ke atas. Nah, para gini. peserta, Kalau kamu ngerasa tolong kayak handphonenya agak di kamu coba naikin tongkatnya handphonenya di kantong. Oke. Jadi kalau kamu Harus ambil dulu. nemuin ada Ya. apa sih kayak jalan buntu. Hari gitu ini ya, kamu coba agak ke atas, takutnya itu ada tangga. Itu ya. Oke, coba yuk. adalah hari keberapa dari kegiatan Beda dari sini, pagi coba berarti ke bawah lagi. yang keberapa? Nah, coba ke atas. Beda Yang kan? keberapa? Iya, oke. Ayo, satu, ayo coba. Yang gimana ke- caranya? keempat. Nah, oke. Ya, Lagi, lihat dulu baunya. kita akan berapa dalam tanggal Terus. 20 minggu Oke, berapa? pintar. Oke. Ya, bulan Juli 1, Nah, coba bulan jalan terus. Agustus 3 jadi keempat. Saya harapkan kegiatan ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi kegiatan yang bermanfaat untuk membentukkan karakter siswa kelas 10. Ya, diharapkan siswanya semakin hari semakin bertambah baik karakternya. Buang jauh-jauh akan diadakan. Ayo jalan ya. Oke, kita berjalan. Ya. Sekarang kamu udah dapat merasakan. Sudah, tolong. Oke, jalan terus. Ini yang putra nih. Terus. Ya, Terus. saya selaku penanggung jawab kesiswaan berusaha berupaya bagaimana caranya kalian bisa dibentuk dalam kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bisa merubah karakter kalian menjadi lebih dewasa lagi, menjadi punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Karena LDKS-nya ini cukup berat nanti, saya harapkan mulai dari sekarang di rumah atau di sekolah tetap menjalankan aktivitas olahraga agar nanti pada saat kegiatan LDKS-nya semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya tidak ada yang bengek, ya, terutama yang tidak punya catatan bengek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Coba agak ke atasin. Agak ke atasin. Oke, nah menurut kamu itu apa? Ini sudah membentuk sangga atau masih kertas? Bahan ya, bukan. Iya, bahan apa? Sudah membuat sangga? Sudah Coba, ya. iya tangga itu. Maka kamu nggak bisa melihat loh, tapi kamu tahu kan? Akan hitung sampai Dari 5 tangan sudah kamu membentuk mentas ke sangga yang otak kamu, oke? Yang tadi aku jelasin ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. itu. Karena yang bos Oke, kita belok ke kanan. Gimana cara? Yang belum selesai segera sesuaikan. Pahami sekitar dulu, oke? yang putri sudah Nah, siap. pintar. Kakak lagi sangga. Kalau kamu ngerasa nggak ada hambatan, berarti kamu boleh jalan Satu dulu. sangga berapa baris? 2 baris. Oke. Oke, jalan dulu. Ingat satu sangga berisi maksimal berapa? Ada yang 9? Ada yang 9? Tidak. 8? Kurang dari 8? Tunjuk tangan. Kurang dari 8. Oh, nggak situ. Kita masih lurus ya. Iya, iya. Yang lain lagi? Coba kamu rasakan, coba lagi. Sudah bersangga? Ke atas, agak ke atas. Itu apa menurut kamu? Sudah. Ayo, sudah menyesuaikan. Pakai dulu ya. Oke, lagi ya. Oke.
Oke, siap semuanya? Jadi kamu harus menjauh ya kak. Sebenarnya hari ini Kak ingin memperkenalkan dengan kakak pelatih pramuka yang baru, tapi beliau belum hadir, mungkin karena macet di jalan. Tapi setidaknya kalian perlu tahu untuk pelatih pramuka mulai dari bulan ini sampai seterusnya akan diganti dengan kakak yang baru, Kak Ambon. Nanti kita akan melihat sama-sama. Kak Ambon ini akan melatih kalian sampai insya Allah sampai akhir tahun ajaran ini. Dan semoga kegiatan pramuka akan lebih baik dari yang sebelumnya. Selain kakak pelatih yang diganti dengan Kak Ambon, untuk pembina pramuka selain Kak Aat di sini ada Kak Yudi dan satu lagi adalah Kak Yusuf. Ada di belakang, lihat Pak Guru kalian. Nah di sana jadi ada 3 pembina pramuka dan mulai tahun ajaran ini dan seterusnya kalian akan diisi dengan praktik-praktik pramuka ini. Praktik di sini tugasnya adalah mengajari kalian tentang kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini tidak hanya reguler di hari Rabu, tapi ada eksklusnya setelah kegiatan pramuka reguler, dari jam 3 sampai jam 5. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya adalah kegiatan mandiri dan ada lagi lomba-lomba yang akan kami ikuti. Jadi ketika kalian ingin mengikuti ekskul pramuka, datanglah di hari Rabu. Oke, coba stop. Nomor apa? Di depan kira-kira ada apa? Nah, seterusnya Di depan kira-kira ada apa? selain akan dibantu dengan sambon, nanti juga dibantu dengan kami di kelas 11 dan 12. Sampai sini paham? Iya, paham ya. Sekian dari kami. Tolong dilaksanakan dan tidak kalian tidak pulang terlalu lama. Dan setiap kegiatan pramuka tentu ada evaluasi. Dan kehadiran kalian jika ditanya oleh kami, sebenarnya adalah untuk ada kalian. Jika kalian berturut-turut tidak pramuka, aku dengan Agak ini deh, nih, ada apa nih kira-kira? Ada hal janggal nggak? Bukan ke situ. Nih, ada hal janggal nggak? Oh, Apa ini? Iya, turunan ya. Jadi cara kamu bedain turunan sama enggak itu, kamu coba raba dulu nih. karena kan ini di atas itu, jadi mana tahu kita. Nah, oh kamu nggak tahu ya? Kalau nggak tahu berarti kamu agak mundur. Nah, coba kamu rasain lagi. Nah, rasa nggak? Coba nah rasa kan? Oke, berarti kamu harus raba-raba dulu ya. Yuk kita jalan yuk. Bentar lagi kamu akan berjalan di tekstur yang berbeda. Oke, kira-kira udah nemu belum bedanya? Bedanya. Ayo jalan. Jalannya. Ya Pak, jalannya. Dari skip Pak. Belum. Menurut kamu apa yang beda dari jalan yang tadi sebelum ini? Enakan ini karena hujannya deras. Mati hujannya. SMP YPUI, Kita pakai tangga ya, ya. MTS Islaudinia, MTS Al-Fakhriyah, SMK-nya SMK YPUI, SMK Perwira sama SMK 28. Alhamdulillah. Ya. Bagi kakak yang paling tua, Kak Nuryadi, ada. Mungkin kalian kalau ikut lomba di SMP kenal dengan nama Kak Nuryadi, ya, yang pakai baju biru, Scout Family, dan nama tim kakak Scout Family, ya. Alhamdulillah kakak diminta untuk mengajar di SMK-nya 28, semoga lancar. Ya, amin. Oke, hari ini kakak ingin menjelaskan, ya, nanti yang bisa jawab baru dua. Nanti sananya semangat, ya.
Sekarang jam Lagi ada hambatan 3 ya, karena menjelaskan sedikit pramuka menjadi berapa? Ada tahu nggak? Pramuka menjadi berapa? Golongan pramuka. Ada tahu? Ada berapa? Pertama golongan apa? Oke, ini siaga. Siaga umur berapa umur siaga? Gimana cara merabatan apa? Ada tahu nggak? Oke, sudah siapanya? Gimana Gimana cara ngomongnya? Oke. Gimana 7 sampai 10 golong. Ya. Bisa lihat di sini nanti kalau ada jadi jawab boleh. Ya. 7 sampai 10. Oke. Apa yang ada dalam sejarah? Nah, dua hijau. Ya. Oke, lanjut. Apa bentuk upacara pramuka siaga? Ada tahu nggak? Bentuk upacaranya? Dan lagi ada hambatan apa enggak? Enggak ada. Oke, berarti kita lanjut lagi jalan ya. Terus, berarti itu ada apa? Bawa tangga. Berarti gimana cara ngomongnya? Oke, jadi gimana naiknya? Ya, nggak ada aku. Ya, bentuk rumah caranya akare. Jangan lupa Kenapa akare? Dari tadi kan ada jalan. Nah, naik ke dalam dari akare. Ya, karena sudah mulai terbuka pikirannya. Ya, makanya penggawa lebih banyak tantangan. Ya, lebih menantang. Ya, kalau jadi pembina pramuka penggawa itu harus yang menantang.
Saya juga nggak kalah. Tetap di kalah. Ya, kalau kalah, hambatan atau tidak? 75%-nya ke pimpinan. Ya, 25%-nya anak-anak itu. Ya, kecuali pramuka intinya. Ya, kecuali pramuka inti. Ada biasanya di SMP, di SD ada pramuka inti untuk mempersiapkan pengelolaan untuk mengikuti bina atau tingkat sekolah masing-masing. Sedikit lagi kok. Nanti kita akan coba naikin tangga yang ada Lanjut. Apa aturan terkait pramuka sekolah? Ya, betul. Dipimpin oleh siapa? Iya, itu. Mana bisa begitu ya? Oh. Iya, tetap ada hambatan. Lanjut. Biasanya berbuk. Nah, Iya. nama-nama Flora dan Fauna. Ya, saya nama Flora. Berikut nama-nama Flora dan Fauna. Nah, saya Belajar cara turun tangga ya. Sebelumnya Kia udah pernah belum nyobain turun tangga sendiri? Belum ya. Oke, nggak apa-apa ya. Intinya aku akan ajarin Kia gimana cara turun tangga. Tapi Kia tenang aja, nggak perlu takut, nggak perlu mikir aneh-aneh karena aku bakal ngebimbing Kia. Oke Kia, jadi sebelum kamu turun, aku mau kamu raba-raba sekitar dulu ya pakai tomat kamu biar kamu tahu kira-kira mana sih yang harus kamu hindarin, apakah curam atau enggak. Kamu pengen tahu kan curam atau enggak tangganya? Coba diraba-raba. Jangan terlalu jauh ya. Raba-raba berarti gitu. Enggak dong, pakai tongkat kan tadi aku bilang pakai tongkat ya. Oke, coba agak jadi nggak apa-apa boleh aku pegangin. Oke, gimana menurut kamu apa bedanya? Coba kamu agak samping. Bedanya apa? Oh, ini tangganya ada seluncurannya ya? Iya betul. Jadi kamu udah bisa bedain kan mana yang seluncuran yang mana yang tangga ya. Kamu gak mungkin kan lewat seluncuran kan ya? Nggak dong, nggak dong. Jangan ya nanti kamu jatuh celaka. Untuk menghindari itu kita lewat tangga ya. Nanti aku akan turun duluan. Maksudnya aku akan turun satu tangga lebih dari kamu buat mantau kamu ya. Jangan ditinggal kan? Enggak dong. Kalau ditinggal nanti aku dimarahin sama mama kamu. Jangan dong. Enggak. Nih ya, bentar. Ini ada pegangannya tuh. Ada dong. Coba diraba. Ada kan? Oke. Jadi kamu pegangan tangga bisa ya? Pegangan tangga. Pegangan pinggirannya ya. Ya, ayo dia boleh. Dia aku bantu. Ayo. Oke. Coba kamu perhatiin yang kemarin kita belajar tentang tangga. Gimana? Raba dulu. Nah, kamu coba rabanya ini. Oke, sorry. Oke, turun. Ya. Lihat nih, kamu coba agak belakang ini. Kalau belakang berarti tandanya kamu udah turun. Oke. Yuk. Oke. Ada berapa banyak? Tangganya nggak tahu sih ada berapa dikit dong. Hitungin. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doang. Tangga. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh. Tadi aku bosan ya kan naik tangga. Iya. Nanti kan kita di sini kita ngobrol kok. Kalau kamu capek, ini kan biar kamu biasa sama lingkungan sekitar kamu. Oke. Coba Kia kalau dilepas, coba Kia kalau dilepas bisa nggak? Coba aku di depan kamu kok. Coba yuk. Dilepas lepas ininya nggak dong? Lepas ininya, tangan yang pegang. Coba dulu. Nah, ya. Oke. Oke. Udah di bawah. Udah. Kan kalau kamu banyak hambatan berarti kamu tandanya udah di lantai yang bawah. Ya, bukan bawah, di lantai yang emang udah nggak ada hambatan. Jadi dari kayak lantai yang biasa kayak gitu ya. Nah, beda kan? Oke, ayo kita jalan lagi yuk. Salah. Nah, ini bakal ada tangga lagi. Kita bakal matiin tangga lagi untuk ini tujuannya itu biar kamu biasa turun tangga ya. Kan nggak mungkin kalau kita cuma satu tangga aja kan. Ini sama ya, ini yang ada selorotannya. Jadi kamu jalannya di sebelah kiri ya. Oke, ya sebentar ya, tunggu agak bayar. Oke, ya dulu. Boleh. Coba lepas ininya, tangan yang kamu pegang itu. Coba bedanya gimana? Oke. Terus ya. Oke. Bagus.
belajar supaya nanti kamu kalau naik turun tangga kamu gak akan jatuh. Kamu takut jatuh kan? Makanya aku bantu kamu supaya nanti kamu bisa turun tangga dengan nyaman. Gitu ya. Oke. Oke, berarti ini dari sini ada di mana? Di bawah. Oke. Kita turun tangga masih ada 2 tangga lagi ya. Gak apa-apa kan karena nanti kita ke bawah. Ayo. Ini namanya hambatan apa? Coba kamu raba batas. Menurut kamu ini apa? Iya meja. Meja ya. Nah sekarang kita jalan. Nanti di sebelah kamu ada hambatan nggak? Coba diraba-raba lagi. Pokoknya kamu harus sering raba-raba sekitar ya. Pakai tongkat kamu bukan pakai tangan. Pakai tangan nggak boleh gitu malah lebih aman pakai tongkat. Biar tangan kamu nggak kontak apa ya. Oke sekarang kita mau ke mana lagi rumah kamu dua ini? Yang mana kita? Karena tangga kan? Tunggu abang-abang lagi ya. Oke, yuk ya, 1, 2, 3. Ayo boleh mulai. Coba dilepas tangannya. Oke, terus. Oke, ya. Boleh turun lagi. Skip dulu. Ayo, turun lagi ya boleh. Diraba lagi ya. Oke, pokoknya jangan sampai kamu jatuh sini. Kalau nggak ada, nanti kamu jatuh, kamu mau coba dulu. Tapi aku nggak tanggung jawab ya kalau kamu jatuh. Nah, iya. Oke, kamu tidak bisa kok tinggal sendiri tuh. Ya. Berarti kamu bisa sebenarnya, tapi kamu harus bawa tangan kamu ya. Ayo terus, ya terus. Ya terus. Oke, sekarang laba-laba lagi sekitarnya. Oh, udah. Oke, udah ya. Udah berarti kita tinggal turun 1 tangga lagi ya. Enggak dong, sedikit doang. Kan biar kamu terbiasa. Oke, raba-raba lagi. Oke. Oke. Nah, oke. Sebentar ya, tunggu bapak aku lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh turun. Pelan-pelan, awas, pelan-pelan. Oke. Oke. Terus. Ini aku udah di situ videonya. Terus. Kenapa sih? Enggak, tadi aku bilang, oh maksudnya. Oke, ya kita lanjut ya. Terus boleh. Oke. Kalau kamu udah tahu polanya kamu nggak terlalu khawatir kan? Karena udah tahu polanya, kamu udah tahu gimana caranya membedakan mana turun tangga dan mana naik tangga. Jadi sebenarnya kuncinya di mana sih? Cuma raba-raba pojok-pojokannya aja kan? Kamu tahu kan? Iya, itu kuncinya ya. Kalau nanti kamu jalan sendiri, kamu bisa gunain ini nanti kalau kamu masih sendiri jalan sendiri. Jadi kamu harus didampingi sama ayah atau ibu kamu lagi. Oke, sekarang kita ada di mana? Udah di bawah. Berarti kita sekarang jalan ya. Oke, yuk aku dampingin kamu, coba jalan ya. Oke, coba dilihat sekitarnya lagi. Jangan lupa buat lihat sekitar terus. Oke, ada hambatan? Ada. Berarti kamu harus berjalan ke arah sebaliknya. Arah hambatannya di sebelah kanan, berarti kamu harus jalan di sebelah kiri. Tapi di kiri ada hambatan juga kan? Berarti kamu harus bisa ke tengah. Ke tengah kan berarti. Oke, tangan ya. Oke, terus. Oke, terus ya. Nanti abis ini kita duduk ya. Kamu pasti capek kan? Nggak kok, nggak orang-orang malah aja lama-lama bukan nasihat. Kamu nggak khawatir ya. Oke, kita udah nyampe nih di bangku. Kita duduk dulu kali ya. Ya boleh diraba. Kamu tahu nggak kira-kira bangkunya di dalam? Coba deh diraba. Diraba. Oke, ini kamu tahu ya letak-letak barang-barang. Gimana caranya pakai kotak aja kan? Gimana cara kamu duduk? Coba kotak bantu. Gimana caranya duduk? Oke, pinter. Oke, gimana perasaannya setelah tadi jalan-jalan? Masih agak takut sih karena kan ya belum bisa membedain. Gimana perasaannya gimana tadi? Masih kayak ragu-ragu karena sebenarnya udah bisa kan tadi udah maksudnya agak lumayan lah dari sebelum kan aku emang nggak tahu ya gimana cara naik tangga gimana turun tangga, tapi tuh kalau untuk turunnya masih agak apa yang ngilu gitu Takut-takut gitu ya, apa itu wajar kok. karena juga udah belum bisa bedain kan kayak misal udah di bawah nih tapi tuh kaki tuh rasanya kayak masih di atas juga kalau misal
aku sendiri kan aku nggak tahu ya jumlah anak tangganya itu berapa, ada yang lebih daripada ini, ada yang sedikit, jadinya mungkin kalau untuk naik turun tangga aku mau kurang-kurangin sih Kak gitu. Nah, jadi gini, sebetulnya kamu gak perlu kurang-kurangin naik turun tangga. Nah, untuk turun gimana? Kamu kan bilang kalau kamu nggak tahu anak tangganya kan kalau sendiri itu sebetulnya kamu nggak perlu tahu jumlahnya. Kamu sebenarnya nggak perlu tahu jumlahnya, tapi kamu kan ada. Nah, jadi sebetulnya tuh kamu nggak perlu tahu seberapa banyak anak tangganya. Gimana sih caranya? Ini kan kamu pegangan kan, pegangan samping kan. Itu bisa kamu bisa tahu juga kalau kamu pegangan. Karena kalau misalnya udah masuk ke bawah, itu pegangannya akan melengkung, paham kan? Jadi kamu nggak perlu takut naik turun tangga sendiri karena khawatir kamu nggak tahu anak tangganya, karena anak tangga itu bukan acuan utama, bukan acuan utama kamu dalam menentukan gimana sih sampai dasar tuh sampai berapa lama itu nggak nentuin, karena walaupun kamu nggak tahu anak tangganya kamu kan bisa pegangan, dan kalau pegangan yang motor itu nanti agak melengkung, kamu tadi sadar kan kalau agak melengkung kan, nah itu kalau kamu udah merasa oh kamu kan bisa menambah nih, oh ini kayaknya udah mau agak melengkung, oh berarti ini tangganya udah mau sampai ke bawah gitu ya Kia ya. Oke, gimana ada lagi yang mau kamu sampaikan? Kalau tentang jalan-jalan di outdoor biasa nggak naik turun tangga gimana? Kira-kira kamu udah bisa bedain belum? Gimana ada posisi tidur atau ada hambatan? Udah bisa bedain belum? Itu udah seberapa Udah ya. dengan cara diraba-raba. Palingan kalau misalnya di jalan raya gitu aku juga masih ya belajar lah tapi udah bisa. Oke, berarti udah bisa ya. Menurut kamu kira-kira pembelajaran dari aku nih, pelayanan dari aku ini memuaskan nggak buat kamu? Memuaskan sih, yang tadinya aku nggak ada keberanian buat naik turun tangga jadi ada keberanian, terus juga jadi tahu kayak gimana sih cara naik turun tangga yang benar untuk orang tunanetra kayak aku kayak gini gitu, karena kan aku baru memulai ya Kak gitu, belum tahu cara keseluruhan untuk jalannya, untuk naik tangga, mungkin aku masih banyak buat belajar lagi, dan dengan adanya di sini ya sangat-sangat membantu aku gitu Kak. Oke, alhamdulillah ya, berarti memuaskan ya. Tapi ada dampaknya kan, maksudnya dari yang aku ajarin sama sebelumnya tuh ada perubahannya. Menurut kamu perubahannya kira-kira berapa persen? 85 ya, nggak apa-apa sih karena kita masih awal ya, nanti kan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Aku yakin kok dia nanti bakalan lebih mengenal lagi, karena kan ini kamu pertama kali banget kan keluar rumah kan. Oke, terus aku juga sempat tahu nih dari kasus kamu tuh kalau misalnya kamu itu apa sih, karena kamu sekarang tunanetra, kamu jadi dijauhin sama teman-teman kamu, itu benar? Kenapa sih Kak aku dijauhin ya? Emang kenapa gitu? Sejak aku kayak gini aku dijauhin. Sebetulnya itu bukan salah kamu yang pertama ya, karena namanya musibah kita nggak ada yang tahu ya, dan kamu itu termasuk salah satu orang terpilih yang nantinya dipilih sama Allah tuh buat ngerasain ini, jadi kamu nggak perlu sedih, nggak perlu mikir macam-macam, dan teman-teman itu nggak semuanya baik ya, berarti teman-teman kamu itu berarti Allah tuh ngasih tahu kamu kalau teman-teman kamu tuh nggak baik loh, karena di kondisi kamu yang harusnya kamu itu ditemani, diajak ngobrol, terus dibantu untuk jalan sehari-hari, mereka tapi malah nggak ada kan, berarti itu tandanya Allah menunjukkan kamu kalau teman-teman kamu itu nggak baik, dan aku yakin banget pasti nanti bakal ada temen yang bisa terima kamu apa adanya, karena Kia kekurangan itu bukan cuma di fisik. Aku pun punya kekurangan, walaupun aku bisa melihat, aku bisa mendengar, aku bisa melihat itu gimana wujudnya kamu dan apa-apa, maksudnya aku alhamdulillah normal, tapi aku juga punya kekurangan Kia yang mungkin itu juga menjadi masalah bagi orang-orang, jadi kamu nggak perlu takut kalau misalnya kamu itu punya kekurangan gitu loh, karena semua orang itu pasti punya kekurangan, gak ada yang sempurna ya Kia. Alhamdulillah kamu masih dikasih hati yang baik sama Allah, walaupun kamu apa sih dikenain musibah, ada musibah kecelakaan itu kan, itu pasti buat kamu trauma kan, tapi dari situ kamu jadi memetik pelajaran kalau misalnya kamu tuh teman-teman kamu yang selama ini kamu kenal itu ternyata gak baik buat kamu gitu Kia. Nah kamu tuh menurut aku ya, kalau kamu punya teman lagi tuh jangan takut buat bersosialisasi, jangan takut buat keluar. Kamu kan ada orang tua kamu nih, kan ada bapak kamu, mintalah mama aku mau keluar dong, boleh nggak ajak aku keluar, karena dari situ nanti pasti kamu tahu, oh berat banyak loh ternyata orang yang mau ngomong sama aku, dan kamu bisa tahu nih, meskipun kamu nggak bisa lihat ya, kamu mungkin akan bingung gimana cara bedain orang tersebut, tapi nanti seiring berjalannya waktu kamu akan sadar suara orang itu beda-beda. Oke, suara aku, suara teman-teman aku, suara papa kamu tuh beda kan sama suara aku, beda kan? Jadi kamu nggak perlu melihat wujudnya, kamu nggak perlu melihat gimana parasnya buat kamu tahu itu siapa. Dengan suara pun kamu bisa tahu itu siapa. Karena kamu masih bersyukur karena Allah masih kasih indera pendengaran buat kamu, kamu masih bisa membedakan kan, berarti mata itu bukan kekurangan kan?
walaupun kamu harus sangat itu buat kekurangan kan, karena dengan itu kamu punya pendukung, punya apa, punya pengganti lah selain mata yang buat kamu bisa bedain orang ini siapa dari siapa gitu ya. tapi kan aku masih suka malu gitu bukan takutnya aja sih sebenarnya kamu aku ini lah gitu lah nggak bisa melihat lah gitu lah bla 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 gitu aku masih belum bisa nerimain gitu kan. Oke, kalau masalah itu sebetulnya tuh namanya juga omongan orang ya, itu kan di luar dari kendali kita kan, itu kan tergantung bagaimana kita menerimanya. Kalau kamu dikata-katain kayak gitu udah biarin aja ya, karena orang-orang itu bebas beropini memang, tapi ya mereka kalau kayak gitu kan yang rugi mereka sendiri, kan mereka kayak gitu berarti mereka membuat dosa dan itu pahalanya ke kamu kan. Jadi kamu gak perlu terlalu merhatiin omongan orang, karena kan ini hidup yang jalanin kamu ya. Aku paham sih kamu masih kayak gini karena kamu masih awal kan ngerasain, tapi aku yakin banget ya nanti seiring berjalannya waktu kamu akan ikhlas, kamu akan lebih terbiasa, kamu akan lebih bahagia jalaninnya, percaya sama aku deh ya. Pokoknya tuh kamu nanti justru dengan keadaan kamu kayak gini, kamu jadi tahu loh siapa sih orang yang paling sayang sama kamu, apakah teman-teman kamu, orang tua kamu, pasangan kamu, atau siapa sih sebenarnya sayang sama kamu. Itu keluar dari situ gitu ya. Pasangan yang mungkin ada yang mau Loh, nggak semuanya nggak mau loh. Bahkan ada loh pasangan, aku pernah dengar ada pasangan tuh mau nikahin pasangannya karena ya, jadi kamu nggak perlu khawatir karena nggak semua pasangan itu mau menerima kok. Maksudnya nggak semua pasangan itu melihat dari fisiknya atau luarnya aja, karena ada juga pasangan yang padahal tahu nih pasangan ini punya penderita kanker tapi tetap dinikahin loh. Meskipun akhirnya itu si pasangan itu meninggal, tapi dia setia, dia tetap, karena kalau udah didasari sama rasa sayang, rasa cinta, itu kekurangan itu nggak bakal kita lihat sebagai kekurangan, itu kita lihat sebagai kelebihan. Kita lihat nih, oh kelebihannya ternyata tuh dia tuh meskipun dia tunanetra dia bisa ini loh, bisa itu loh gitu ya. Jadi kamu jangan pesimis ya. Oke, gimana Kia, udah lebih tenang? sih kalau makasih ya kak. Iya, sama-sama Kia. Iya kak, kan tadi aku bilang aku masih belum bisa untuk yang di jalan raya. Apa tuh kan namanya kak? Namanya itu guiding block. Guiding block. Iya, jadi itu tuh, jadi nanti kamu akan maksudnya, jadi nanti tuh aku akan mengajari kamu, namanya tuh guiding block. Itu tuh penanda di jalan, itu khusus untuk tunanetra yang dibuat oleh pemerintah kita, disediakan untuk kamu, terutama di penduduk jalan kamu. Jadi kalau misalnya kamu jalannya di guiding block, orang-orang nggak akan ganggu kamu karena mereka tahu kalau ini jalanan emang untuk kamu. Berarti kamu diistimewakan kan? Istimewakan. Iya, berarti kamu diistimewakan kan? Oke, berarti nggak usah sedih ya, karena kamu dikasih jalan. Nah, nanti kalau kamu pakai guiding block itu, kamu bisa tahu nih, oh arahnya ke sini, karena kan itu jalannya itu kan dia beda teksturnya ya dari jalanan biasa aspal. Kamu tahu kan jalannya kan halus kan? Kamu pernah kan dulu melihat kan halus kan? Kalau guiding block itu dia ada teksturnya, jadi itu gunanya apa teksturnya? Buat nyampein ke ujung bawah tongkat kamu Kia gitu ya. Jadi biar kamu tuh tahu, oh ternyata kayak gini loh guiding block, ternyata tuh oh berarti aku harusnya ke sini gitu. Oke. Mungkin Guiding block itu nggak di jalan raya doang kan, ada di yang kayak di iya di MRT kereta, yang betul Kia, betul. Kamu udah pernah dengar dari mama kamu ya? udah. Iya betul. Ada di MRT, pokoknya tuh pemerintah nyediain juga di transportasi umum gitu ya. Biar kamu lebih kebayang gimana kalau kita praktekin langsung. Boleh tuh, Boleh ya? mau ngelancarin juga. Oke Kia, oke aku bantu berdiri Kia ya. Boleh tempatnya dipegang lagi, maaf. Boleh ya, tempatnya dipegang lagi. Oke kita berdiri ya. 1, 2, 3. Yeay. Penting banget. Oke Kia, sekarang di ruang kamu ini sebenarnya udah ada guiding block ya. Nanti akan aku ajarin sembari kamu jalan, nanti akan aku jelasin juga ya Kia, biar kamu lebih paham, kamu lebih tahu gambarannya ya. Oke, sekarang kita jalan pelan-pelan ya. Aku udah guiding block. Oke, kamu coba raba-raba kita. Bukan? Oke, aku arahin ya. Oke, terasa? Oh iya betul. Kamu kira-kira menurut kamu, coba kamu raba deh. Ini tuh dia tuh apa sih? Sudutnya tuh sudut bangunannya tuh lurus atau apa? Coba dirasa-rasa. Lurus ya. Lurus ya, berarti kalau lurus anehnya kamu lurus. Oke, kita berjalannya di atasnya ya. Lihat ya. Oke. Pintar. Oke. Terus ya. Gimana menurut kamu, lebih ke arah gak? Iya, Lebih terarah kan? Betul. Oke, menurut kamu ada yang beda nggak? Yang beda nggak? Ayo, ada nggak yang beda? Ini kalau lebih banyak itu kak. Menurut kamu, coba kamu raba-raba itu kira-kira sudut bangunannya itu apa? Raba-raba aja kalau nggak
Bukan, itu bulat ya Kia. Jadi kalau kamu tahu itu banyak tuh akan ada banyak-banyak bulatan, itu menandakan kalau di depan itu ada simpangan. Itu belok. Iya belokan, iya betul. Jadi untuk tahu belokan itu ini nandanya. Jadi kamu oke coba jalan di atasnya. Oke, kerasa nggak di kaki? Iya. Kerasa kan? Oke, kita coba lurus lagi ya. Kita coba belok deh sini, kita belok sini. Oke, coba dirasain lagi. Nah, sekarang gimana? Beda nggak? Beda lagi nggak main tadi? Coba diraba yang awal. Nah, Oh ini kayak yang awal tadi ya. iya betul. Berarti tadinya kamu udah boleh jalan lurus ya? Iya ya. Oke. Oh dia tuh ada berapa itu sih kak? Apanya? Yang buat menandainya itu. Oh, ada dua Kia yang bisa kamu udah ini yang tadi kita coba. Oke, ini nggak ada lagi. Kita muter lagi Kia ya, maaf ya. Oke. Oke, coba sekarang ini kan masih aku dampingin. Coba nggak ada dulu deh. Kita coba putar 2 putaran dulu ya, biar dia mengenal ya. Biar jalan lagi ya. Oke. Oke. Udah tahu apa bedanya? Udah. Oke, berarti sekarang kita belok mana nih? Kia maunya belok kanan, belok kiri. Tadi kan sudah ke kiri ya. Belok kiri. Mau ke kanan aja, oke boleh. Ayo coba. Gimana cara tahunya? Oke, ini udah lurus berarti kan? Berarti Kia udah boleh jalan? Jalan lurus ya. Oke. Oke, ini udah mentok ya. Sekarang coba lagi ya. Oke. Nanti kalau kita udah sampai ke ujung kiri, nanti kita coba Kia coba sendiri ya. Tapi tetap aku dampingin kalau mau perlu takut ya. Boleh Kia jalan? Terus ya. Ini masih ada kalian deh. Oke, Kia kita jalan lagi ya. Oke, ini kita udah mau nyampe ke ujung. Nanti kalau kita udah di ujung, apa tadi aku bilang? Kia coba sendiri. Oh, iya. Oke. Terus. Oke, sekarang kita udah nyampe di ujung. Terasa kan kalau udah nyampe di ujung? Oke, sekarang kita putar balik. Coba Kia nanti kalau udah nemu simpang, coba nanti Kia belok ya, nggak lurus ya. Paham kata aku? Belok ke kanan. Nah, jadinya lurus gitu ya kayak gitu ya. Oke, coba ya satu dan tiga. Coba. Oke, bagus. Rasa bedanya? Iya. Rasa ya pakai tongkat aja kerasa kan? Kerasa. Iya, soalnya takutnya kalau kamu nanti di jalur kan pakai sepatu atau pakai sandal nih, nggak terlalu kerasa. Jadi pakai tongkat itu tujuannya tongkat itu buat ikut Kia buat menanda jalan. Iya udah boleh jalan karena kan udah ada tanda lurus kan. Oke, oke, boleh dari saya Kia ya. Oke, boleh coba balik lagi. Aku lebih suka jalan kayak gini. Iya nggak apa. Gimana menurut kamu? Gak enak kan di rumah aja kan? Di jalanan ternyata kamu masih bisa jalan kan? Nggak perlu takut kan? Enggak. Iya nggak perlu takut ya. Oke. Oke, udah ujung. Sekarang karena Kia udah capek banget dari tadi naik turun juga, kita duduk lagi boleh ya? Oke, aku bantu kamu duduk. Kita duduk di mana ya? Enaknya? Di sini aja ya, Kia ya, boleh? Oke. Bentar ya. Oke, bagaimana caranya Kia duduk sendiri? Gimana cara tahunya? Oke, pinter. Oke, oke. Tongkatnya boleh ditaruh dulu kalau gitu. Boleh ditaruh dulu, aku pegangin ya. Oke, Kia. Kira-kira apa pemahaman kamu tentang guiding block yang tadi udah aku ajarin? Ada berapa jenis sih guiding block? Sebetulnya ada banyak ya, cuma yang tadi kita pelajarin itu ada 2. Berarti itu yang tadi kita lewati buat menandakan dia lurus, sama kalau misal ada belokan ya, Kak. Iya, Tadi betul, persimpangan. persimpangan. Emang Iya. itu ada berapa Kak? Ada banyak ya. Ada banyak. Ada banyak jenisnya ya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bahas boleh ya. Nanti kita bahas. Terus kira-kira menurut kamu lebih mudah nggak kalau pakai itu? Mudah banget sih Kak, biar tahu apa ya. Ya kalau misal di jalan biasa kan nggak tahu nih mau lurus atau belok, kan kita takutnya nggak seimbang gitu kan. Kalau misal ada alat ini tuh bisa ngebantu kita, oh nih lurus, nih belok gitu. Oke, ya karena tadi kita udah belajar banyak ya, dari turun tangga, keliling-keliling lapangan kan, kita juga belajar guiding block. Sekarang pertemuan kita udah mau berakhir nih. Mau kemana? Aku mau pulang, nanti akan aku antar Kia pulang dulu juga sama papa ya, karena Kia juga perlu istirahat kan, karena kita tadi udah belajar banyak. Nanti Kia di rumah istirahat, mandi, terus nanti tidur. Nanti
Nanti Kia besok kita akan keluar lagi. Nanti kita keluar laginya akan lebih banyak orang ya, biar Kia lebih merasakan atmosfernya ya. Apa Kia ya? Oke, terima kasih banyak Kia sudah berpartisipasi dalam pelayanan yang aku berikan. Semoga bermanfaat juga bagi Kia, bagi keluarga juga ya. Biar nanti Kia nggak takut keluar rumah lagi sendirian. Terus nggak perlu sedih lagi kucilin teman-teman ya. Kalau nanti memang Kia merasa belum lebih baik, nanti aku akan coba rekomendasikan ke psikologi ya Kia. Oke? Psikologi ya, karena aku bukan nggak mempunyai wewenang yang lebih dari itu, karena aku cuma pekerja sosial. Aku di sini bantu Kia. Kalau ada hal-hal yang melebihi dari kapasitas aku akan bantu merujuk ke profesional. Oke Kia? Oke, terima kasih banyak ya Kia. Terima kasih ya, jangan sedih ya. Besok kita ketemu lagi. Jangan sedih karena teman kamu nggak ada ya. Karena nanti aku kan bisa juga jadi teman kamu ya. Nanti kita akan belajar juga. Iya, sering-sering dong. Kita belajar banyak ya. Kita akan ada banyak pertemuan. Oke, terima kasih ya Kia. Terima kasih.